Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah analitik bisnis dan big data untuk ujian akhir semester terkait dengan artificial intelligence. Yang saya bahas adalah prediksi resiko penyakit jantung berbasis e-health menggunakan artificial intelligence. Itu studi kasus penerapan metodologi CRISP-PDM dengan dukungan Rapid Miner untuk membangun sistem prediksi resiko penyakit jantung. Alur pembahasannya yang pertama yaitu latar belakang dan studi kasus, mengapa prediksi resiko jantung berbasis e-health penting, kemudian yang kedua adalah dataset dan metodologi CRISP-DM, sumber data dan kerangka kerja yang digunakan, kemudian ada bisnis dan data understanding, tujuan bisnis serta eksplorasi karakteristik data, kemudian ada data preparation, teknik penyiapan datanya, yang kelima, korelasi dan model prediksi. Kemudian yang keenam adalah rekomendasi dan kesimpulannya. Yang pertama adalah latar belakang mengapa deteksi dini resiko jantung itu penting. Jantung merupakan penyebab kematian tertinggi di dunia, termasuk di Indonesia. Makanya itu kita perlu deteksi dini resiko jantung pada diri kita masing-masing. Yang pertama, deteksi manual terbatas. Screening konvensional membutuhkan waktu, biaya, dan tenaga medis yang tidak selalu tersedia bagi seluruh masyarakat, terutama di daerah-daerah terpencil. Kemudian data kesehatan terus bertambah. Rekam medis elektronik menghasilkan big data yang sulit dianalisis pola resikonya secara manual. Kemudian yang ketiga adalah peluang penerapan AI yang dapat mengekstraksi pola dari data pasien untuk memprediksi resiko secara cepat dan konsisten. Kemudian manfaat bagi pengguna terkait penggunaan AI yaitu bagi pasien, dia mendapatkan penilaian resiko dini tanpa harus datang ke rumah sakit, sehingga pencegahan dapat dilakukan lebih awal, cukup di rumah bisa ataupun di kantor. Kemudian bagi tenaga medis dapat membantu proses screening dan mengidentifikasi pasien beresiko tinggi yang perlu perhatian lebih. Kemudian bagi rumah sakit itu sendiri atau klinik dapat mengoptimalkan alokasi sumber daya medis dengan memprioritaskan pasien yang benar-benar perlu diperiksa. Kemudian dari segi pemerintah dapat mendukung program screening massal untuk menekan beban penyakit tidak menular di Indonesia. Berikut adalah ringkasan dataset e-health. Ada 1.000 data pasien, kemudian 10 fitur, dan 2 kelas target. Fitur meliputi usia, jenis kelamin, tekanan darah sistolik, kolesterol total, gula darah, puasa, BMI, status merokok, frekuensi olahraga per minggu, riwayat penyakit jantung dari keluarga, dan tingkat stres. Dari data yang diperoleh, yaitu 74,1% itu tidak beresiko, sedangkan 25,9% beresiko. Kemudian kerangka kerja CRISP-PDM, Cross Industry Standard Process for Data Mining, dan 6 tahap yang saling terhubung secara sistematis dan iteratif. Yang pertama, business understanding, data preparation, modeling, evaluasi, dan deployment. Program pada studi kasus ini mengikuti seluruh tahap di atas, mulai dari perumusan tujuan bisnis hingga rekomendasi penerapan pada layanan e-health. Yang pertama, business understanding, yaitu tujuannya mengurangi angka kematian, kemudian meningkatkan efisiensi layanan, dan mengurangi biaya pengobatan secara global hampir sama tujuan AI. Kemudian tujuan data mining, membangun model klasifikasi dengan target akurasi minimal 70%, kemudian mengidentifikasi faktor utama yang mempengaruhi resiko penyakit jantung, rencana proyek, tools, rapid miner, workflow visual didukung Python untuk eksplorasi datanya, kemudian algoritma, logistik, regression, decision tree, and random forest. Kemudian untuk timelinenya 4 minggu, understanding dan preparation, kemudian modeling dan evaluation, kemudian lanjut ke deployment. Ini adalah data understanding, eksplorasi data.
Bisa dilihat distribusi variabel numerik, kemudian variabel numerik berdasarkan resiko penyakit jantung. Tahap ketiga itu data preparation. Yang pertama seleksi data, kemudian one hot encoding, mengubah variabel kategorikal, kemudian label encoding target, split data 70/30, normalisasi, Z-score, kemudian implementasi rapid minor. Faktor yang berkaitan dengan resiko jantung, korelasi tertinggi terhadap resiko didapatkan riwayat keluarga, usia, status merokok aktif, kolesterol total, gula darah puasa, kemudian frekuensi olahraga berdasarkan variabel IHEAL. Perbandingan performa model prediksi untuk logistik regression di 75,3%, kemudian decision tree 69,7%, dan random forest 75,7%. Faktor yang paling berpengaruh atau random forestnya yaitu di usia, kemudian yang kedua gula darah puasa, kolesterol total, tekanan darah sistolik, BMI, kemudian merokok aktif. Rekomendasi deployment, yang pertama dashboard prediksi real time, integrasi model random forest ke portal IHEAL rumah sakit untuk skor resiko intan, kemudian sistem peringatan dininya. Yang ketiga kita ada program intervensi personal eh, dengan program diet atau olahraga atau berhenti merokok. Kemudian yang keempat ada evaluasi berkalanya, yaitu model dievaluasi setelah setiap 6 bulan dengan data pasien terbaru. Kesimpulannya itu AI membantu deteksi dini, bukan menggantikan dokter. Jadi AI hanya membantu. Model random forest akurasinya 75,67%, menjadi dasar sistem pendukung keputusan klinis pada layanan e-health, memprioritaskan pasien berisiko tinggi untuk intervensi lebih awal. Berikut presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.